Hey. Oke deh. Harapannya teman-teman sudah wake up ya. Dari tadi udah wake up sih. Maksudnya, hey, hai gitu ya. Biar tetap semangat gitu ya. Karena sebentar lagi insya Allah akan dapat materi yang bagus banget nih buat teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan tanya dulu lebih lanjut ya tentang siapa sih pemateri kita hari ini gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, saya sapa dulu nih Kak Putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Sehat Kak Putra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini Kak Putranya sudah hadir teman-teman dari tadi pagi pas opening ya. Jadi teman-teman silahkan ya dari sekarang nih ya. Kalau ada punya banyak pertanyaan silahkan. Boleh nanti ditanyakan banget sama Kak Putranya ya. Tentang apa-apa saja yang teman-teman penasaran gitu ya tentang profil ini seperti apa, nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya. Tapi sebelum itu izinkan saya share screen tentang profil Kak Putra dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Oke teman-teman sudah terlihat? Sudah. Oke ya, saya bacakan dulu CV dari Kak Putra. Beliau ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, kalau teman-teman punya cita-cita ke UGM, nah boleh banget ya, keren banget bisa masuk UGM. Kemudian jurusannya apa sih Kak Putra itu? Di jurusannya Prodi Antropologi Budaya ya. Kemudian program sarjana 2017 ya, SMA-nya juga di sini nih di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ya, di jurusan IPS ya. Nah, di sini Masya Allah luar biasa teman-teman ya, prestasi dan penghargaannya ini luar biasa sekali. Ada yang dari dalam negeri ya, ada yang bahkan dari luar negeri juga ya. Ini ada dari Malaysia ya, penghargaan dari Malaysia, Masya Allah luar biasa. Nanti boleh tanya-tanya tentang penghargaannya nih, pengalaman Kak Putra seperti apa ya, boleh banget ditanyakan. Kemudian ini ada pengalaman mengisi pelatihan juga ya. Nah, Kak Putra ini juga Masya Allah luar biasa ya dalam mengisi pelatihan penelitian. Banyak juga pengalaman-pengalaman teman-teman. Nih ada luar biasa ya. Ada mentor soshum, kemudian ada jadi narasumber sosialisasi workshop ya. Ada volunteer juga gitu ya. Kemudian ada narasumber juga. Dan Kak Putra ini tahun lalu pun di profil juga sudah jadi pemateri ya, pembicara gitu ya. Jadi ini tahun kedua ya Kak Putra ya kalau nggak salah ya. Oke, baik. Nah ini pengalaman organisasinya juga sangat banyak ya teman-teman ya, Masya Allah. Ya ada di PKM Center Universitas Gadjah Mada, kemudian ada sebagai ketua umum, fasilitator, kemudian luar biasa nih, ada juga di unit penalaran ilmiah humanika ya, sebagai ketua umum, ada wakil ketua juga, ada sebagai kepala divisi, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, pengalamannya juga dalam bidang meneliti nggak kalah keren banget nih teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Riset payung Departemen Antropologi UGM ya. Nah, ini terkait dampak pandemi COVID-19 ya, ini yang sedang berlangsung ya sampai saat ini, maksudnya pandeminya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dijadikan sebuah penelitian Masya Allah gitu ya. Dan kemudian ada juga di penelitian hibah dana PKM Kemdikbud ya. Nah, kemudian ini juga ada hibah dana penelitian Fakultas Ilmu Budaya, kemudian hibah dana PKM Kemristek Dikti, kemudian hibah dana PKM Kemristek Dikti. Masya Allah ya, luar biasa sekali ini pencapaian Kak Putra ya teman-teman. Luar biasa. Nanti kalau ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh banget ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya ke Kak Putra. Baik, tanpa berpanjang kalam ya, karena hari ini workshop kita tentang motivasi penelitian ya, terus bagaimana sih karya tulis ilmiah yang berbasis eksperimen ataupun yang naratif preview gitu ya, insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Kak Putra. Kepada Kak Putra, saya persilahkan. Allahu Akbar. Wow. Silakan Kak Putra. Oke, terima kasih Ustazah Sumiati yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya suara saya sudah masuk teman-teman? Masuk Sudah Kak. Kak, jelas sekali Alhamdulillah.
Baiklah. Sebelumnya tadi saya minta ke Ustazah Hilda untuk bisa minta tolong share screen. Apakah sudah disampaikan ya? Sudah, Kak? Boleh. Mohon maaf Ya. sebelumnya soalnya laptopnya lagi agak sedikit bermasalah. Jadi kalau share screen dia loading. Ya, tidak apa-apa. Oke, baiklah saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Ustazah sekalian, juga tentunya adik-adik dari SMA IT Mulpro yang pada hari ini tentunya sangat antusias ya dan sangat semangat gitu untuk mengikuti rangkaian acara dari pembukaan profil pada pagi hari ini. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan lebih ke apa ya? Kakak lebih suka nyebutnya ke sharing kayak gitu untuk teman-teman. Jadi kalau kayak workshop tuh kayak kaku banget gitu ya, kita kayak jadi lebih ke cerita aja. Nanti banyak cerita tentang bagaimana sih sebenarnya membuat suatu riset atau penelitian kayak gitu berbasis eksperimen ataupun menggunakan narrative review kayak gitu. Jadi sebenarnya kan tipikal dari penelitian atau riset itu tuh kan banyak banget ya teman-teman. Mau ada riset action, ada riset eksplorasi, ataupun riset-riset lainnya kayak gitu. Cuman mungkin memang ya di masa pandemi ini beberapa jadi terbatas kayak gitu. Ada beberapa kendala, ada beberapa halangan sehingga riset-riset itu menjadi mungkin ada yang tidak bisa dilaksanakan secara penuh di masa pandemi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang kiranya cocok atau applicable untuk dilaksanakan secara daring atau secara virtual atau di masa pandemi ini mungkin dengan prokes dan sebagainya. Yaitu ada eksperimen, juga ada narrative review nantinya. Oke, mungkin saya mohon izin untuk bisa di-share screen-kan materinya. Bentar, Kak. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi tuh di sini teman-teman udah pernah melakukan penelitian belum? Mungkin bisa dijawab lewat kolom chat aja kalau misalnya malu untuk mute kayak gitu. Ada yang sudah pernah melakukan penelitian mungkin di kelas 10 kemarin atau di SMP malah kemarin apa MTS-nya ada? Adakah? Bisa dijawab di kolom chat. Pernah, ada yang pernah nih di SMP. Wah, kan beberapa udah. Oke, nah jadi mungkin bagi teman-teman ada yang sudah familiar atau cukup familiar dengan riset, mungkin juga ada yang baru pertama kali kayak gitu ya untuk melaksanakan riset. It's okay, nggak apa-apa. Karena riset itu atau penelitian itu menyenangkan teman-teman. Penelitian itu kita nggak sekedar belajar, tapi lewat penelitian itu kita sebenarnya bermain memecahkan teka-teki kayak gitu, memecahkan satu masalah yang kita ungkap dengan metode secara keilmiahan kayak gitu. Jadi bermainnya tuh bermain yang punya aturan, punya metode yang jelas sesuai standar keilmiahan kayak gitu. Nah, oke, pada pagi hari ini kakak akan membagikan materi mengenai pengenalan penelitian dan karya tulis ilmiah, penelitian berbasis eksperimen dan naratif review bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang memang pas untuk teman-teman di jurusan IPS kayak gitu. Oke, mungkin bisa next. Oke, sebelumnya ini sih tadi udah dikenalin ya sama Ustazah Sumi. Mungkin kakak ulang sedikit. Jadi perkenalkan, nama kakak Muhammad Dian Saputra Taher. Kayak gitu teman-teman bisa panggil Kak Putra atau juga Kak Taher gitu sama. Kalau sekarang sebenarnya kakak sekarang tuh tinggal nunggu wisuda aja. Jadi udah yudisium, udah selesai semua. Jadi mohon doanya semoga nanti wisudanya lancar kayak gitu. Jadi sekitar bulan November nanti udah selesai kayak gitu. Kakak kuliah di jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, mungkin jurusan Antropologi Budaya apa sih kayak gitu ya mungkin ya. Jadi simpelnya aja jurusan Antropologi itu 11 12 sama Sosiologi, teman-teman. Jadi nggak beda jauh tuh. Cuman mungkin bedanya
kajiannya kalau sosiologi lebih ke masyarakat luas, kalau kita di antropologi itu ke masyarakat yang unik dalam artian mungkin suku tertentu kayak gitu atau individu tertentu terkait perilaku dan budaya dari apa bagi teman-teman mungkin ada yang mau udah kepikiran mau ada ternyata ada yang mau ngambil antropologi kayak gitu. Nah di UGM salah satunya ada kayak gitu. Atau di universitas-universitas lain juga sebenarnya ada sih kayak gitu kayak di Unpad atau di UI kayak gitu atau di Undip, UB dan sebagainya ada. Oke. Next. Nah, kita langsung masuk ke materi eksperimen dan naratif review itu apa. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu research, apa sih itu penelitian, kayak gitu. Nah, jadi secara simpelnya research itu adalah proses of systematic inquiry that entails collection of data. Jadi proses sistematis tentang pengumpulan data, kayak gitu. Juga documentation of critical information. Jadi mengkritik mendokumentasi dari kritik atas informasi kayak gitu atau juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data kayak gitu berdasarkan adanya metode yang sudah ditetapkan dengan standar keilmiahan kayak gitu pada satu bidang studi atau bidang akademik tertentu kayak gitu. Jadi kan karena kayak bidang IPA dengan bidang IPS itu kan dia punya metodologi yang berbeda gitu kan teman-teman untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi seperti itu. Intinya teman-teman penelitian itu adalah teman-teman memecahkan masalah apa yang teman-teman pikirkan kayak gitu. Jadi teman-teman punya pertanyaan kayak gitu, punya ke apa rasa penasaran terhadap satu hal dan teman-teman melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya atau ibaratnya untuk memastikan apa jawaban atas rasa penasaran teman-teman itu sudah disebut sebagai penelitian atau bisa disebut juga sebagai riset kayak gitu. Nah, jadi menyenangkan karena dengan riset itu kita nggak sekedar belajar membaca buku, tapi teman-teman bisa bermain dan lebih dari itu. Karena apa? Kalau sejatinya, karena apalagi kalau riset-riset sosial ya teman-teman, umumnya kan banyaknya kayak ke masyarakat gitu ya, datang terjun ke masyarakat, mungkin kalau nggak pandemi gitu, dan teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat, misalnya melakukan penelitian ke petani-petani kayak gitu. Teman-teman bisa langsung datang ke sawah, langsung datang ke kebun mereka, bertanya, dan segala macam, itu sangat memungkinkan. Atau mengamati pasar kayak gitu. Teman-teman bisa datang ke pasar tradisional, mungkin terus membandingkannya dengan mall sambil jalan-jalan, dan itu sangat seru teman-teman. Jadi sangat memungkinkan. Ataupun secara online seperti ini juga sangat memungkinkan ketika teman-teman misalnya melakukan penelitian pengen melihat bagaimana sih pengaruh pembelajaran lewat online terhadap motivasi belajar siswa kayak gitu. Teman-teman bisa mengamati dari proses proses berjalannya kelas kayak gitu. Sambil belajar teman-teman sambil mengamati, oh ternyata sebagian orang itu cenderung mematikan kameranya off cam kayak gitu. Teman-teman bisa membandingkan nanti bagaimana tingkat pemahamannya terhadap materi yang disampaikan antara siswa yang off cam sama yang on cam kayak gitu. Itu sangat memungkinkan untuk teman-teman lakukan. Karena pasti ada hasil, ada perbedaannya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata yang on cam ini dia punya tingkat pemahaman yang lebih tinggi kayak gitu misalnya dibandingkan yang off cam kayak gitu. Terus teman-teman bisa tarik lagi ke bawah misalnya, oh ternyata yang off cam ini nggak paham karena mereka ternyata setelah diwawancara lebih lanjut mereka ditinggal makan, mereka sambil tiduran misalnya dan segala macam. Atau yang on cam itu karena on cam mereka akhirnya fokus karena merasa terawasi sehingga mereka fokus mendengarkan misalnya kayak gitu. Itu sangat memungkinkan teman-teman melakukan penelitian kayak gitu. Jadi banyak kayak gitu. Atau teman-teman berdasarkan studi literatur saja itu juga sudah bisa. Misalnya teman-teman pengen penelitian tentang
misalnya penelitian tentang bagaimana pengelolaan banjir di Jakarta kayak gitu. Tapi kan itu mungkin di masa pandemi ini cukup sulit, misalnya ke lapangan juga, misalnya teman-teman pengen melihat itu wilayah DKI Jakarta kayak gitu, pengelolaan banjirnya kemana, dan itu wilayahnya sangat luas. Teman-teman bisa mengakali dengan studi literatur dalam bentuk naratif review, systematic review, dan sebagainya. Dan itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, teman-teman tinggal merangkum, meringkas, terus teman-teman generalisir, digeneralkan, diambil lagi kesimpulan dari sana, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan terhadap pengelolaan sungai, pengelolaan banjir yang ada di Jakarta, misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan dari riset berbagai hal kayak gitu. Next. Nah, karena sekarang situasinya adalah di masa pandemi yang membatasi kita dari cukup banyak ya kegiatan secara offline kayak gitu. Jadi tetapi sebenarnya dengan online pun, dengan daring pun, kita masih sangat bisa untuk melakukan penelitian kayak gitu. Baik penelitian data sekunder ataupun penelitian data primer. Karena apa teman-teman? Ketika melakukan penelitian misalnya memang bisa ya ngambil data primer lewat daring, ya bisa. Contohnya misalnya teman-teman melakukan survei melakukan kayak tadi misalnya tingkat pemahaman siswa dalam belajar di masa pandemi. Teman-teman kan bisa sebar kuesioner pakai Google Form kayak gitu kan. Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Teman-teman bisa wawancara secara online, bisa melakukan focus group discussion lewat Google Meet atau Zoom, dan itu bisa kayak gitu. Sangat memungkinkan teman-teman mengambil data secara daring, baik itu data sekunder maupun data primer kayak gitu. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua jenis penelitian yang teman-teman bakal lakukan mungkin 1 semester ke depan atau beberapa bulan ke depan, yaitu penelitian berbasis eksperimen, juga penelitian berbasis narrative review. Jadi penelitian eksperimen tuh nggak dimiliki sama anak IPA aja teman-teman, masuk lab kayak gitu. Tapi anak sosial pun punya eksperimen, walaupun mungkin eksperimennya nggak perlu menggunakan lab, ataupun ada juga yang menggunakan lab, tapi rasanya di masa pandemi ini kan kita nggak ya kayak gitu, karena dan juga keterbatasan lab laboratorium dari sosial itu kan nggak banyak kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin next. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sebelum masuk ke itu kita akan melihat bagaimana sih cara mengembangkan ide penelitian kayak gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah punya ide kayak gitu, terus berdasarkan misalnya teman-teman melakukan pengamatan, melihat kondisi sekitar, atau teman-teman melihat berita dan segala macam, muncullah ide, teman-teman dari sana bisa mengembangkan menjadi satu hipotesis atau pertanyaan. Kenapa sih ini terjadi? Kok bisa kayak gini? Kenapa bisa menghasilkan kayak seperti itu dan segala macam, itu teman-teman bisa kayak gitu memberikan berbagai macam spekulasi pertanyaan. Dari sana teman-teman bisa langsung mengujikan, mendesain, untuk mengetahui hal ini tuh aku perlu apa aja sih? Perlu wawancara, bisa. Ini perlu melakukan survei, ini perlu observasi nih, mengamati kayak gitu dan segala macam. Dari sana nanti teman-teman bisa lakukan hal tersebut, terus teman-teman mendapatkan data, terus teman-teman lihat dari data tersebut apakah bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan tadi. Hipotesis itu dugaan sementara, teman-teman. Jadi dugaan ibaratnya tuh simpelnya prediksi dari teman-teman tuh apa, terus dicari jawabannya benar atau enggak. Setelah itu teman-teman nanti baru menuliskan laporannya atau mengetahui hasil dari risetnya kayak apa. Jadi kayak gitu. Kurang lebih cara mengembangkan ide penelitian sampai menjadi satu penelitian yang utuh itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak di slide itu teman-teman bisa ikuti alurnya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian eksperimen. Nah, apa sih sebenarnya penelitian eksperimen kayak gitu, teman-teman? Di sini yang udah pernah melakukan penelitian, ada yang sudah pernah melakukan penelitian lewat eksperimen? Ada?
Apakah Saya ada? pernah, Kak. Oh, pernah. Oke. Oke. Kalau boleh tahu tentang apa nih tadi yang Wafid? Oh iya, saya pas SMP tuh eksperimennya apa? Membuat koran sebagai media tanam, Kak. Oh, oke. Berarti lebih ke IPA gitu ya? Ya, lebih ke IPA gitu. Penelitian. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, kalau IPA mungkin teman-teman udah cukup familiar ya penelitian eksperimen karena umumnya memang penelitian yang berbasis bahan alam atau bersumber dari alam itu biasanya penelitian IPA-nya pakai eksperimen. Misalnya kayak tadi dikasih contoh pembuatan hand sanitizer, lalu misalnya uji potensi obat dan segala macam kayak gitu dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu sama mungkin karena dari sosial pun bisa teman-teman kayak gitu. Tapi sebelum jauh ke situ, apa sih itu eksperimen, penelitian eksperimen? Jadi eksperimen ini merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan lainnya. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan penelitian eksperimen, itu ada variabel yang teman-teman ingin ketahui hubungannya kayak gitu atau pengaruhnya. Jadi teman-teman tuh pasti kalau melakukan penelitian eksperimen tuh ada dua hal yang ingin teman-teman kaitkan. Kayak tadi misalnya kasih contoh antara pemahaman belajar dengan on cam off cam siswa saat belajar daring. Nah, jadi teman-teman menghubungkan antara dua hal tersebut kayak gitu. Atau misalnya yang lainnya, misalnya teman-teman melihat bagaimana misalnya apalagi misalnya motivasi belajar atau ya motivasi belajar antara siswa yang suka bermain game dengan yang tidak kayak gitu misalnya atau misalnya yang lainnya ingin mencari tahu hubungan antara pola asuh orang tua di rumah yang misalnya single parent dan yang masih lengkap kayak gitu misalnya. Jadi banyak. Jadi hubungan-hubungan seperti itu yang bisa teman-teman lakukan lewat eksperimen kayak gitu untuk mengetahui bagaimana bentuknya. Dan tapi memang pada umumnya eksperimen itu tuh diselenggarakan di lab kayak gitu kan. Tapi di masa pandemi ini sangat memungkinkan untuk dimodifikasi. Teman-teman bisa pandu lewat online saja. Mereka dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing mengikuti instruksi treatment atau instruksi perlakuan khusus dari teman-teman kayak gitu. Teman-teman tinggal hanya memandu, baiklah misalnya subjek penelitiannya sama-sama temannya kayak gitu. Baiklah teman-teman silahkan misalnya membaca halaman sekian, terus teman-teman silahkan membuat apa. Teman-teman tinggal kasih instruksi kayak gitu sangat memungkinkan. Kayak gitu. Jadi penelitian eksperimen itu proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya. Nah, jadi karena di sini ada kata diukur, maka penelitian eksperimen itu basisnya adalah kuantitatif, teman-teman. Jadi bermain sama angka kayak gitu. Jadi penelitian eksperimen itu pasti bermain sama hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya nggak ribet kok, teman-teman, sederhana. Teman-teman bisa menggunakan statistik deskriptif aja. Dalam artian apa statistik deskriptif ini? Itu yang paling sederhana. Mungkin teman-teman udah belajar kan statistik yang belajar ngitung rata-rata, nilai tengah, kayak gitu, mean, median, modus, kayak gitu. Itu sangat memungkinkan. Atau mungkin yang agak lebih tinggi itu ada kuartil, kayak gitu, persentil, dan segala macam. Itu bisa dihitung, diaplikasikan ke dalam penelitian eksperimen, teman-teman, kayak gitu. Di luar itu memang ujinya masih banyak. Memang pada umumnya uji penelitian eksperimen itu menggunakan yang namanya aplikasi SPSS. Kayak gitu. SPSS itu adalah simpelnya aplikasi statistika yang bisa digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari hasil kuesioner atau uji eksperimen gitu, teman-teman. Tapi di luar itu teman-teman bisa menggunakan Excel karena pada dasarnya model dari aplikasi SPSS itu dengan Excel itu sama. Cuman kalau di SPSS itu tuh dia rumusnya udah otomatis kayak gitu. Kalau di Excel teman-teman mungkin masih membuat manual, tapi oke, nggak apa-apa karena untuk
secara sederhana tuh bisa menggunakan sum average aja kayak gitu. Mungkin kalau yang lebih tinggi teman-teman bisa pakai rumus kalau di Excel tuh ada namanya if, count if dan segala macam, itu tuh bisa digunakan kayak gitu. Oke, next. Nah, ini karakteristik dari penelitian eksperimen itu adalah teman-teman mengamati atau hubungan kausal antara munculnya variabel terikat dengan variabel bebas. Jadi simpelnya melihat hubungan antara si A dan si B tadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa membandingkannya kayak gitu ataupun hanya melihat secara keseluruhan kayak gitu. Terus ciri-ciri yang membedakan eksperimen dengan penelitian lainnya itu kalau di eksperimen itu teman-teman ada pasti namanya manipulasi variabel, ada kontrol, ada penugasan random, dan ada perlakuan atau treatment kayak gitu. Jadi ada 4 hal ini yang teman-teman harus penuhi di penelitian eksperimen kayak gitu. Tapi balik lagi di situasi pandemi ini mungkin teman-teman bisa sederhanakan kayak gitu karena ini tuh penelitiannya basisnya memang di jadi tuh kalau teman-teman lihat kan karena ini umumnya penelitian eksperimen sosial itu basisnya kayak psikologi atau pendidikan. Nah gitu teman-teman. Mungkin kalau Bapak Ibu guru udah familiar dengan yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas kayak gitu dan itu mirip kan itu kurang lebih eksperimen lah kayak gitu kan karena mungkin memberikan materi, memberikan ini adanya kolaborator, adanya segala macam kayak gitu dan itu nanti diukur antara hasil pretestnya terus dengan posttestnya apakah ada peningkatan pemahaman pembelajaran terkait materi yang diujikan misalnya kayak gitu. Itu sangat bisa. Tapi di luar itu eksperimen sederhana pun bisa teman-teman lakukan minimal yang kayak tadi itu loh melihat pemahaman siswa dari off cam on cam-nya kamera zoom-nya misalnya kayak gitu kan itu sebenarnya kan sederhana banget ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan hal tersebut di sela-sela belajar bahkan kayak gitu. Lagi belajar kelas teman-teman amati itu sangat memungkinkan. Itu eksperimennya mungkin memang secara tidak langsung tapi teman-teman bisa buat perlakuan juga, teman-teman bisa undang membuat simulasi dan teman-teman bisa lihat dari sana. Oke, next. Nah, desain penelitian kuantitatif atau desain penelitian eksperimen maksud saya itu tuh sebenarnya banyak banget teman-teman. Kurang lebih dibagi 4, ada pre-experimental design, true experimental design, ada quasi experimental design, sama factorial design kayak gitu. Nah, mungkin aku bakal bahas secara umum aja kayak gitu mengenai desain penelitian ini. Jadi kalau yang pertama pre-experimental design itu sebenarnya desainnya itu belum 100% bentuknya eksperimen karena masih ada variabel yang tidak berpengaruh. Kayak contohnya ada one shot case studies, itu tuh teman-teman hanya memberlakukan satu kelompok misalnya satu kelompok kayak gitu, satu kelompok orang, terus teman-teman langsung kasih perlakuan. Misalnya teman-teman mau melihat motivasi belajar siswa yang suka bermain Mobile Legend kayak gitu dengan Free Fire kayak gitu. Nah, teman-teman langsung buat misalnya di satu room Zoom, terus teman-teman langsung suruh mereka bermain permainan tersebut. Setelah itu teman-teman kasih materi dikasih penjelasan, misalnya penjelasan materi tentang apa, terus teman-teman kasih ujikan. Nah, itu jadi langsung ada model pengujiannya kayak gitu. Itu secara langsung kayak gitu, secara keseluruhan orang yang ada di ruangan itu. Itu one shot case studies kayak gitu. Terus ada juga namanya one group pretest post-test design sama satu kelompok, bedanya dia dikasih pretest dulu, dikasih soal sebelum teman-teman kasih perlakuan, setelah itu dikasih perlakuan, treatment, baru dikasih soal lagi setelah itu. Atau intake group comparison kayak gitu. Itu teman-teman membagi. Jadi setengah kelas, setengah orang di kelas, ada yang dikasih treatment, perlakuan eksperimen, setengahnya lagi teman-teman biarkan aja. Terus teman-teman bandingkan. Itu bisa kayak gitu. Terus ada yang namanya true experimental design. Kenapa namanya true experimental design? Karena inilah yang bentuknya 100% eksperimen. Jadi ada post-test only control design, sama kayak tadi, kayak one shot case studies, study itu nggak ada bedanya, nggak ini sih, nggak terlalu jauh. Karena kalau yang di true experimental design, teman-teman benar-benar mengikuti langkah-langkah eksperimen.
Kalau di pre-experimental design, teman-teman bebas pilih, cuman mau kasih perlakuan kah, cuman mau kasih manipulasi aja, atau teman-teman hanya ingin memberikan perintah random, itu terserah. Tapi kalau di pre-experimental, teman-teman harus memenuhi semuanya. Sama pre-test dan post-test control design, ataupun Solomon for group design. Nah, kalau Solomon for group design ini tuh ada beda lagi. Jadi teman-teman harus menggunakan 4 kelompok. Per kelompok tuh bebas sebenarnya. Mau teman-teman isinya cuma 3 orang, itu nggak apa-apa. Nah, Solomon for group design ini tuh teman-teman memberikan dibagi 2. Ada kelompok pretest, ada kelompok yang nggak dikasih pretest, kayak gitu. Terus ada juga kelompok yang dikasih eksperimen, ada juga kelompok yang dibiarin aja, nggak usah dikasih eksperimen, terus teman-teman bandingkan. Kayak gitu. Ada juga namanya quasi experimental design, itu tuh teman-teman yang pertama ada time series design, teman-teman kasih post pra-tes kayak gitu, tes sebelum dimulai eksperimen, tapi teman-teman lihat hasilnya tuh ketika menurut teman-teman ini hasilnya nih udah bagus, baru teman-teman bisa lanjut ke tahap eksperimennya. Tapi kalau menurut teman-teman hasilnya masih jelek, teman-teman ulang terus sampai hasilnya bagus kayak gitu. Itu namanya time series design. Lalu ada non-equivalent control group design, kayak gitu. Itu ada juga. Jadi itu tuh teman-teman milih acak siapa aja kayak gitu yang bisa dikasih post-test sama pre-test kayak gitu. Lalu ada control balance design, itu semuanya teman-teman kasih eksperimen, kasih perlakuan kayak gitu. Misalnya teman-teman ingin melihat tadi fokus belajar siswa pengaruh game terhadap fokus belajar siswa, semuanya orang di kelas itu, di room itu, teman-teman suruh bermain game kayak gitu, karena perlakuannya misalnya bermain game. Nah itu kan semuanya dikasih, itu bisa disebut control balance design juga kayak gitu. Lalu ada yang namanya factorial design gitu. Factorial design itu teman-teman bisa memilih paling enggak dibagi 2 kayak gitu, antara satu grup dilakukan eksperimen, satu grup enggak. Jadi nanti dibandingkan saja dan itu dipilih pakai faktor-faktor apa saja. Jadi enggak kalau kayak pre-eksperimental, true eksperimental sama kuasi itu tuh teman-teman udah nentuin faktor variabel apa yang mau diukur. Kalau factorial design itu di spesifik lagi. Jadi misalnya dari banyak yang mau diukur, teman-teman pilih aja 1 atau 2 aspek. Begitu. Oke, selanjutnya next. Jadi itu sebenarnya untuk desain penelitian teman-teman nggak perlu berpikir ribet banget karena susah banget ya, banyak banget ini jenis-jenisnya, mana bahasa Inggris lagi dan segala macam, nggak usah dipikir. Jadi itu tuh hanya jenis-jenisnya aja, tapi teman-teman tuh bebas mau pakai yang mana aja, tuh nggak usah mikirkan jenisnya dulu baru dipakai, tapi teman-teman langsung aja. Oh, aku mau penelitian kayak gini. Nanti dari sana baru kita tentuin bareng-bareng, oh ini tuh termasuknya jenis ini, kayak gitu. Jadi nggak usah dipikirin dulu jenisnya. Nah, ini untuk prosedur penelitiannya, kalau eksperimen, teman-teman mulai dari ya memilih dan merumuskan masalahnya, kayak gitu. Lalu memilih, udah tahu topiknya apa, teman-teman milih subjeknya siapa, kayak gitu. Oh ini penelitiannya mau ditujukan ke siswa. Oh ini penelitiannya mau ditujukan ke pengguna aplikasi Shopee. Oh, ini mau ditujukan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun dan segala macam. Teman-teman bisa tentukan subjek penelitiannya. Lalu ditentukan tadi desain penelitiannya, eksperimennya mau kayak apa, itu baru makanya aku bilang tadi tentuin dulu tema topiknya, nggak usah langsung dipikirin desain penelitiannya kayak gitu. Jadi nanti menyesuaikan, oh ternyata dia termasuknya ke apa kayak gitu. Dan itu banyak kok di internet, teman-teman tinggal lihat-lihat aja, oh ini penelitianku tuh masuknya ke sini kayak gitu. Dari sana teman-teman baru bisa menentuin ini tuh diukur pakai apa sih? Oh pakai kuesioner. Kuesionernya apa aja sih yang mesti ditanyakan di dalamnya, itu setelah teman-teman tahu desain penelitian sama topiknya itu kayak apa, seperti itu. Lalu melaksanakan penelitian dan pengumpulan datanya, setelah itu lalu dianalisis dan dibuat laporan. Gitu. Jadi memang eksperimen itu sebenar-benarnya penelitian, teman-teman, kayak gitu. Penelitian yang benar-benar penelitian, ibaratnya kayak gitu. Karena kan maksudnya di yang lain kan ada penelitian yang sifatnya kayak nanti yang kita bahas ada narrative review, itu kan teman-teman lebih ke
membaca kayak gitu, membaca sumber-sumber literatur dan teman-teman bisa istilahnya tuh apa? Mencari intisari dari literatur tersebut kayak gitu. Jadi begitu kurang lebih untuk prosedur penelitian dari eksperimen. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh dari penelitian eksperimen. Jadi kayak itu ada smoking effect terapi, solusi mengurangi perilaku merokok. Jadi penelitiannya itu tentang ada satu metode yang bisa digunakan untuk mengurangi intensitas seseorang untuk merokok kayak gitu. Nah, jadi metode itulah yang diterapkan. Jadi ada dua kelompok, ada dua kelompok perokok kayak gitu, orang yang merokok kayak gitu. Dia melakukan yang satu dikasih dikasih cara metode ini terapi pengurangi rokok ini, terus yang satu enggak. Terus nanti dilihat hasilnya kayak gitu. Apakah ada pengurangan yang signifikan terhadap perilaku merokok itu, atau ada juga nih terapi autisme online menggunakan media YouTube, ada pengaruh pelatihan pengembangan diri terhadap pada harga diri remaja berprestasi belajar rendah, ada juga perbedaan harga diri remaja misalnya ditinjau dari status keluarga bercerai dan keluarga yang tidak bercerai misalnya kayak gitu. Jadi ada dua hal yang diuji, yang dilihat teman-teman. Kayak smoking effect terapi tadi adalah terapinya dengan perilaku merokoknya. Terus ini juga terapi autisme online dengan terhadap orang autismenya kayak gitu. Lalu ada pengaruh pelatihan pengembangan diri terhadap harga diri rendah remaja. Terus ada juga harga diri dengan status keluarga. Jadi ada yang dibandingkan, ada yang dihubungkan antara dua hal, dua variabel. Itu selalu menjadi ciri khas dari penelitian eksperimen. Seperti itu. Oke? Nah, jadi itu kurang lebih untuk penelitian eksperimen. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian yang disebut dengan narrative review. Narrative review ini apa? Jadi kalau yang tadi teman-teman melakukan penelitian eksperimen itu adalah benar-benar action. Ada tindakannya, teman-teman action mencari subjek penelitiannya, orang-orangnya, terus teman-teman mengondisikan subjeknya, melakukan intervensi ke subjeknya, ngasih perintah ke orang-orang untuk ngapain kayak gitu, baru teman-teman observasi, teman-teman ukur dan sebagainya. Nah, sedangkan narrative review simpelnya ini adalah teman-teman mungkin udah sering gitu ya membuat rangkuman materi. Nah, itu nggak jauh beda sama yang namanya narrative review kayak gitu. Jadi narrative review itu adalah tulisan hasil telaah untuk suatu topik tertentu dari sumber data atau database atau hasil-hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal, skripsi orang, tesis orang, atau laporan-laporan penelitian lainnya kayak gitu. Jadi berupa telaah naskah dengan pola yang terstruktur dan tentunya sistematis mengikuti kaidah keilmiahan. Jadi nggak boleh asal comot ya teman-teman ya. Jadi tetap mengikuti standar keilmiahan, makanya dia bagian dari penelitian. Seperti itu, untuk mendapatkan pemahaman baru pada topik yang dibahas. Kayak gitu. Jadi teman-teman ibaratnya tuh teman-teman melakukan penelitian tentang pengaruh pandemi terhadap motivasi belajar siswa kayak tadi misalnya versi eksperimen. Tapi teman-teman punya keterbatasan nggak bisa eksperimen. Terus teman-teman akhirnya mengumpulkan aja penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh motivasi belajar siswa, juga pengaruh pandemi. Teman-teman ada 10 jurnal kayak gitu. Teman-teman ringkas, teman-teman simpulkan, oh, apa hubungan antara kedua tersebut berdasarkan penelitian terdahulu. Itu bisa yang disebut sebagai narrative review. Nah, di mana sih posisinya narrative review ini jika diperbandingkan dengan penelitian lainnya? Next. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan titik kecil di tengah, itulah yang disebut penelitian. Yang action. Contohnya tadi eksperimen, itu titik yang ada di tengah yang kecil hitam itu. Individual patient data, kayak gitu, meta analisis juga bisa gitu, jadi dikombinasikan kurang lebih itu. Nah, sedangkan di mana posisi dari narrative review itu yang lingkaran paling besar.
lingkaran paling besar yang tulisnya all review, also called overview, itulah yang disebut narrative review. Jadi narrative review itu adalah general aja teman-teman buatnya lebih umum, nggak usah khusus kayak gitu, itu boleh. Karena mau lebih khusus bisa disebut systematic review atau meta analisis. Meta analisis itu teman-teman menggunakan bank data yang ada di internet. Misalnya teman-teman menggunakan tweet-tweet di Twitter atau postingan-postingan di Instagram. Nah, itu bagian dari meta analisis kayak gitu. Sedangkan yang lebih luasnya sedikit itu namanya systematic review. Jadi menggunakan rangkuman-rangkuman, juga menggunakan data-data dari misalnya postingan-postingan orang. Misalnya teman-teman mau melihat pengaruh strategi influencer terhadap minat belanja seseorang kayak gitu. Nah, teman-teman pakai melihat observasi dari Twitter, dari Instagram. Nah, itu bagian dari meta analisis. Terus dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka jadilah systematic review. Tapi kalau teman-teman hanya menggunakan studi literatur saja, itu maka disebut narrative review atau traditional review, atau yang lebih dikenal dengan sebutan literatur review kayak gitu. Jadi kalau simpelnya tuh, tapi cukup berbeda ya. Tapi secara garis besar, kalau teman-teman buat penelitian, bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Nah, itulah bagian dari narrative review yang disebut literatur review-nya. Jadi narrative review-nya itu lebih advance, karena kita harus mencari intisari dari sana. Kalau tinjauan pustaka, kita hanya mencantumkan teorinya apa, penelitian terdahulunya apa, tanpa mencari kesimpulannya apa. Gitu. Nah, dan narrative review itu sampai ke tahap mencari kesimpulan dari bacaan yang teman-teman lakukan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, next. Oh iya, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung diketik di kolom chat biar nggak lupa. Jadi nanti setelah materi kita langsung bahas. Nah, ini struktur dari narrative review. Teman-teman. Jadi struktur dari narrative review itu kurang lebih, mungkin tadi udah ada profil tadi, buku panduannya udah ada ngasih formatnya ya, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ada introduction, terus literatur search-nya apa aja, kayak gitu. Jadi pendahuluannya, ya kayak pendahuluan penelitian pada umumnya, kayak gitu. Kenapa teman-teman mengangkat topik itu, kayak gitu. Lalu ada central body atau discussion-nya, hasil pembahasannya, apa aja, kayak gitu. Terus ada kesimpulannya, kayak gitu. Dan itu dibuat dalam bentuk, nanti disajikan dalam bentuk laporan penelitian seperti yang sudah diminta dalam buku panduan profil teman-teman tadi. Jadi itu kurang lebih, jadi ada introduction atau pendahuluan, ada discussion, pembahasan, juga ada conclusion atau kesimpulan, kayak gitu. Itu 3 poin utama yang ada di narrative review. Beda sama apa tadi? Eksperimen kayak gitu. Eksperimen itu teman-teman ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada hasil pembahasan, juga ada kesimpulan, kayak gitu. Jadi ada 5 poin kalau di eksperimen, kalau di narrative review ada 3 poin. Pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Seperti itu, oke, next. Nah, jadi sebenarnya narrative review itu adalah pengembangan dari literatur review yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang ilmu tertentu, menunjukkan kebaharuan atau mencari titik temu antara banyak penelitian yang sudah ada, terus teman-teman simpulkan apa sih yang sebenarnya yang generalisir atau kesimpulan umum dari topik tersebut. Lalu mencari kelemahan-kelemahan penelitian terdahulu atau studi-studi sebelumnya. Jadi teman-teman di narrative review itu sangat bisa untuk memberitahu, memaparkan apa kekurangan dari penelitian terdahulu yang harus diperbaiki, kayak gitu teman-teman paparkan, sehingga nanti hasil narrative review teman-teman bisa dijadikan pedoman untuk penelitian eksperimen atau penelitian tindakan yang sebenarnya, kayak gitu di masa yang akan datang, kayak gitu. Itu dari narrative review. Oke, next. Nah, ini contoh sumber penulisan dari narrative review. Teman-teman mungkin bisa catat juga, kayak gitu. Mungkin nanti ini materinya di-share ke teman-teman.
Jadi kalau penelitiannya terkait budaya kayak gitu, teman-teman mau meliti. Kalau naratif review itu cenderung lebih bebas ya teman-teman topiknya. Semua topik penelitian yang basisnya riset, yang action research itu bisa dijadikan naratif review teman-teman. Jadi apapun penelitian, apapun topik, apapun dia pemberitaan yang ada di Indonesia ini memberitakan kasus-kasus COVID. Apakah pemberitaannya cenderung kontennya negatif kayak gitu dalam artian membawa kata-kata negatif atau banyak membawa kata-kata positif. Itu bisa pakai namanya analisis wacana. Pakai berita-berita aja teman-teman bisa kayak gitu dari mungkin Liputan 6, Kompas, Tribun dan sebagainya kayak gitu bisa pakai artikel ilmiah. Tentunya jangan lupa menggunakan jurnal-jurnal lainnya karena kuncinya tuh naratif review itu ada di jurnal-jurnal. Ketika teman-teman campurkan kayak gitu dengan berita dan sebagainya itu udah bisa jadi sangat bisa jadi systematic review atau meta analisis, tapi it's okay. Itu bisa kita bilang bagian dari naratif review kayak gitu. Karena naratif review itu induknya yang paling gedenya kayak gitu. Lalu penelitian berbasis sastra, misalnya teman-teman ingin melihat unsur-unsur interpretasi dari aktor atau tokoh yang ada di dalam cerpen novel ayat-ayat cinta, itu teman-teman boleh itu jadi pakai penelitian berbasis sastra itu diperbolehkan naratif review. Jadi teman-teman baca dulu novelnya, terus diinterpretasi unsur-unsur intrinsiknya itu diperbolehkan. Lalu dilihat mungkin udah ada penelitian-penelitian yang sejenis dengan novel sejenis, teman-teman bandingkan. Atau penelitian hukum, kalau penelitian hukum kan memang cenderung naratif review ya, karena membandingkan antara jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber hukum undang-undang lainnya kayak gitu. Jadi ini penting banget. Ini bisa teman-teman catat untuk sumber-sumber penulisan dari naratif review. Oke, next. Nah, ini contohnya, contoh data naratif review. Misalnya penelitian tentang persepsi masyarakat desa di Yogyakarta atau di Bogor misalnya itu terhadap COVID-19 dan hubungannya dengan modal sosial. Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau luring, teman-teman kan harus datang ke dinas kesehatan misalnya untuk meminta data, wawancara, terus wawancara ke masyarakat secara langsung kayak gitu kan, terjun kayak gitu, FGD dan segala macam. Tapi karena daring dan melakukan naratif review, teman-teman cukup cari data kasus COVID yang ada di Indonesia, misalnya dari website Satgas COVID, dari website BPS, terus teman-teman cari dari berita, teman-teman cari dari jurnal-jurnal yang meneliti pandemi COVID, itu sudah cukup. Kayak gitu. Nanti teman-teman tampilkan dalam bentuk data, penjelasan deskripsi, tabel, atau gambar, itu sudah bisa. Jadi sebuah naratif review. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih contohnya kayak itu untuk naratif review. Oke, next. Nah, ini gambaran mungkin ya dari model naratif review itu kayak apa tuh kayak ini. Jadi kalau misalnya penelitian langsung kan tadi seperti yang aku bilang tadi ya, langsung ke lapangan kayak gitu, pakai physical based methods atau ketemu langsung. Terus kalau naratif review, teman-teman bisa menggunakan data mining, database dari jurnal, media daring, sumber-sumber data BPS dan segala macam dikumpulkan kayak gitu. Bisa pakai software, ada software bantunya sebenarnya teman-teman dalam mengumpulkan data. Tapi menurutku nggak perlu dulu lah untuk pemula pakai. Jadi cukup teman-teman baca, teman-teman ringkas aja. Kayak selayaknya meringkas buku, meringkas materi kayak gitu, materi-materi pembelajaran sama kayak gitu. Biasanya kan mau ujian tuh biasanya ngeringkas tuh kan, buat catatan ringkasan, mau dihafalnya sama kayak gitu. Tekniknya nggak beda sama hal tersebut. Sehingga nanti cuman bedanya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian, naratif review atau naratif paper kayak gitu. Mungkin itu, next. Nah, ini contoh-contohnya dari penelitian penelitian naratif review kayak gitu. Jadi semuanya tuh sangat bisa dijadikan naratif review. Ada tuh itu dia tentang konsumsi yang ilegal, tentang konsumsi dan perdagangan daging anjing kayak gitu. Jadi melihat pertentangan
perdagangan daging anjing secara umum di Indonesia. Jadi nggak usah dilihat khusus, juga bisa, atau di Jawa Barat aja kayak gitu. Itu kan pasti udah ada berita-berita penelitian terdahulunya. Teman-teman tinggal simpulin apa sih kata penelitian-penelitian itu semua kayak gitu. Atau ini juga ada hibriditas budaya, adaptasi perepatrian Jawa Kaledonia Baru sebagai potret penguatan kebudayaan di Indonesia. Juga bisa membandingkan antara orang Jawa yang ada di Indonesia dengan orang Jawa yang ada di negara Kaledonia Baru. Itu bisa. Sehingga kenapa kok mereka akhirnya bisa memunculkan yang namanya bahasa Jawa Perancis kayak gitu. Atau bahasa Japran. Itu ada, dan itu bisa, kan nggak mungkin ya mau ke Kaledonia sana jauh kayak gitu. Teman-teman lihat penelitian-penelitian terdahulu aja kayak gitu. Terus next, ada contoh-contoh lainnya. Nih, model pengembangan anggur Bogor berbasis local knowledge dengan pendekatan sistem agribisnis di Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi mungkin walaupun di Bogor lokasinya mungkin susah, misalnya teman-teman mau ke Kasepuhan Cipta Gelar dan segala macam, teman-teman pakai aja penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tentang pertanian yang ngomongin sistem pertanian di Bogor, di Kasepuhan Cipta Gelar kayak gitu, tentang penanaman anggur. Terus teman-teman tinggal simpulin dari situ bagaimana memang model pengembangannya kayak gitu. Atau ini lebih memungkinkan lagi untuk studi literatur. Jejak toleransi Kerajaan Majapahit sebagai sumber pembelajaran pendidikan karakter bangsa. Tuh, kan udah banyak banget ya penelitian tentang Kerajaan Majapahit. Nah, teman-teman tinggal simpulin apa nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari Kerajaan Majapahit berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Atau misalnya kerajaan yang lainnya juga boleh kayak gitu, kerajaan Pasundan, mungkin kerajaan lainnya yang ada di Indonesia itu sangat boleh, atau mengambil nilai-nilai teladan dari pahlawan-pahlawan misalnya kayak gitu, itu boleh kayak gitu menggunakan narrative review. Tinggal disimpulkan aja apa. Lalu next, masih ada nih Forest Healing Indonesia, model pemanfaatan jasa hutan sebagai alternatif manajemen stres masyarakat. Nah, ini kan seharusnya eksperimen ya teman-teman. Bagaimana orang-orang kita kasih forest healing, penyembuhan lewat terapi di hutan kayak gitu. Tapi ini karena naratif review, jadi berdasarkan terapi hutan yang udah ada di penelitian terdahulunya, disimpulkan aja kayak gitu. Lalu misalnya ada literasi digital dalam mengenal dan mengatasi cyberbullying di kalangan remaja penggemar K-pop. Kan udah banyak ya penelitian tentang K-pop, tinggal teman-teman simpulkan bagaimana dari penelitian tersebut menggambarkan tentang cyberbullying yang dilakukan oleh mereka. Misalnya bagaimana fans-fans BTS misalnya membuli fans-fans dari Red Velvet misalnya gitu kan, K-pop gitu, itu bisa teman-teman tinggal bandingkan lewat berita-berita, terus misalnya dari fanbase mereka, atau dari jurnal-jurnal kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi menarik ya, dan mungkin lebih fleksibel untuk naratif review yang bisa teman-teman pahami. Oke, next. Nah, mungkin ini terakhir dari aku sih, ada 2 slide tambahan. Jadi tips untuk mendapatkan ide penelitian itu jelas teman-teman, kalau pandemi gini mungkin banyak-banyak aja browsing apa sih yang lagi hangat diberbicarakan sekarang, atau apa hal yang unik teman-teman ingin ketahui, baca buku atau konsultasi dengan guru. Lalu bisa juga memperhatikan lingkungan sekitar, peka kayak gitu terhadap lingkungan sekitar, teman-teman bisa menemukan karena banyak sekali yang bisa teman-teman ambil yang nggak terpikirkan oleh teman-teman, itu ada di lingkungan kita. Berpikir kreatif juga, baru bulatkan tekad, berpikir out of the box. Jadi teman-teman bisa mencari ide yang nggak terpikirkan sama orang, lalu punya niat dan minat yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi, itu teman-teman perlu bangun di dalam diri teman-teman kayak gitu untuk memulai riset ini kayak gitu, dan pahami tentunya setelah itu baru teman-teman pahami metode penelitian yang pasnya apa, sehingga teman-teman bisa memulai penelitian dengan cara yang tepat kayak gitu. Oke, next. Nah, selain dari itu penelitian itu sangat memungkinkan untuk teman-teman karya tulis itu diikutkan di kompetisi. Nah, tipsnya untuk membuat kompetisi KTI yang baik itu, membuat KTI untuk kompetisi kayak gitu yang baik ya tentunya menggali ide tadi, lalu juga susun hipotesis seperti yang kakak bilang tadi, banyak diskusi dengan guru, orang-orang berpengalaman, membuat kelompok timnya. Biasanya kan buat karya tulis itu pakai tim, umumnya kan 2 sampai 3 orang, ataupun sendiri juga ada sih sebenarnya.
eh, yang utama kalau kompetisi adalah patuhi pedoman dari pihak penyelenggara terkait deadline, format, dan sebagainya, teman-teman. Terus jangan gugup ketika presentasi atau ketika di pengumuman finalis lolos, teman-teman pede, yakin, kayak gitu, sampaikan apa yang sesuai dengan yang teman-teman pahami. Karena penelitian tersebut, yang paham kan sebenarnya teman-teman, juri atau orang yang bertanya, panelis, itu kan nggak tahu tentang penelitian teman-teman. Yang tahu 100% ya teman-teman, jadi pede. Begitu. Kalau gagal, jangan putus asa, jadikan itu motivasi untuk teman-teman untuk terus berkarya selanjutnya, membuat teman-teman makin penasaran untuk ikut lomba-lomba selanjutnya kayak gitu. Tentunya yang terakhir adalah minta doa restu kepada ayah ibu, orang tua, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semangat, dari sini setidaknya teman-teman sudah dapat gambaran apa bedanya antara penelitian eksperimen sama naratif review. Teman-teman tinggal pilih untuk kegiatan profil beberapa bulan ke depan ini, teman-teman mau menggunakan yang mana, kayak gitu, minatnya yang mana, itu bisa disesuaikan. Kakak harap teman-teman dari penjelasan singkat ini, teman-teman paham apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya dan apa yang teman-teman harus pilih untuk terkait ide penelitian kayak gitu. Mungkin next, itu terakhir dari kakak. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan lewat kolom chat kalau masih malu-malu. Kalau misalnya masih bisa lewat langsung, bisa disampaikan secara langsung kayak gitu. Nah, itu salah satu dokumentasi foto kakak pas pertama kali menjuarai di tingkat kuliah. Jadi pas pertama kali masuk kuliah dan menang itu di kegiatan yang namanya tuh Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional waktu itu. Alhamdulillah kakak dapat medali emas di kategori poster dan presentasi, dan itu menurut kakak rezeki tersebut, anugerah tersebut kakak dapatkan karena yaitu dari belajar penelitian sejak dini, sejak SMA kakak juga sudah belajar, dan itu harusnya berlaku juga kepada teman-teman. Teman-teman pasti bisa memulai sejak SMA, dan penelitian itu, karya tulis itu sangat-sangat berguna ketika teman-teman masuk ke jenjang perkuliahan nantinya, kayak gitu. Karena pada ujungnya teman-teman akan bertemu sama skripsi, tugas-tugas perkuliahan, dan itu berhubungan sama namanya karya tulis ilmiah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Bapak Ibu guru juga monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akhiri, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan dari Kak Putra ini, sangat detail ya teman-teman. Mangga dipersilakan, kita sekarang sesi tanya jawab ya Kak Putra ya. Bagi teman-teman yang sudah penasaran ya, ingin bertanya, boleh on mic. Kita ada berapa sesi nih Kak Putra ya? Kita sesi pertama dulu ya. Boleh Ya. nanti 3 penanya dulu. Boleh mau langsung on cam, on mic, boleh silakan on mic, ataupun mau raise hand dulu. Silakan teman-teman. Untuk Ustadz Ustazah, bagi yang ingin bertanya pun dipersilahkan ya. Jangan ragu-ragu, mumpung ada pakarnya nih, gitu ya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Mangga teman-teman silahkan. Atau ada yang udah punya judul mau dikonsultasikan sama Kak Putra, wah boleh banget nih ya. Jadi bisa dapat masukan-masukan nih, seperti apa pengembangan dari judulnya nanti. Gitu ya. Silahkan teman-teman, dibuka sesi tanya jawab. Atau ada yang di chat nih, kolom chat boleh, nanti saya bacakan. Kalau misalnya malu untuk on mic, mangga silakan. Ayo teman-teman, silakan Yuk, bertanya silakan. bebas. Bebas. Terkait apa aja boleh. Nah, boleh terkait apa aja ya. Terkait materi tadi, mau sharing apa, mau segala macam, boleh. Sampaikan saja boleh. teman-teman. Kita santai aja di sini, walaupun ada Bapak Ibu guru ya. Jadi nggak apa-apa. Kita toh waktunya lama Ya, loh. masih sampai. 4 bulanan itu waktu yang sangat cukup teman-teman untuk mengerjakan penelitiannya, baik itu eksperimen ataupun naratif review kayak gitu. Yang apa nanti kita bisa diskusikan kayak gitu. Yuk silahkan teman-teman, nanti akan ada door prize bagi penanya ya yang beruntung atau yang terpilih. Silahkan boleh bertanya. Oke.
Mangga, pertanyaan pertama dari Ustadz Ridwan Mustafa. Nggak apa-apa ya Kak ya, dari pembimbingnya nih, salah satu pembimbingnya nih. Baik, Ustadz Ridwan, mangga silakan Ustadz. Silakan langsung bertanya. Baik, jazakillah Misumi. Assalamualaikum Kak Putra. Mohon izin bertanya ya terkait dengan lebih spesifik ke narasi atau studi literatur kali ya. Kalau sebetulnya dalam penelitian itu manakah yang lebih diutamakan sebagai rujukan? Apakah bentuknya buku atau jurnal gitu? Misalkan saya berbicara tentang literatur review, misalkan ada siswa yang ingin meneliti, kemudian manakah literatur yang didahulukan, apakah basisnya lebih ke jurnal atau penelitian atau buku textbook gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu lagi tadi apa ya? Kayaknya itu dulu aja deh. Ntar kalau misalkan ada lagi, ntar saya tanyakan lagi. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Langsung dijawab aja ya Kak Putra ya. Baik. Ya, silakan Kak Baik, Putra. Ustadz Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang mesti dahulukan antara buku atau jurnal untuk terkait naratif review kayak gitu. Nah, sebenarnya ini dua-duanya itu penting sih, maksudnya dalam artian tidak ada yang lebih didahulukan, karena pada intinya untuk naratif review ya pada umumnya sama. Yang tidak bisa dipakai itu adalah blog kayak Kompasiana, terus juga Blogspot dan Wikipedia. Itu yang nggak bisa. Antara buku sama textbook ataupun jurnal itu balik lagi Ustadz. Jadi teman-teman di sini juga bisa dipahami. Jadi jurnal itu biasanya dia langsung yang membahas topik spesifiknya, teman-teman. Misalnya kayak tadi penelitian tentang misalnya budaya suku Baduy kayak gitu misalnya. Kan kalau jurnal biasanya dia langsung ngebahas tentang penelitian-penelitian tentang budaya suku Baduynya dan segala macam ritual-ritual di suku Baduynya misalnya dan segala macam kayak gitu. Sedangkan buku itu biasanya halnya lebih general, bersifat teori misalnya itu. Buku tentang kebudayaan kontemporer misalkan kayak gitu, atau buku tentang apa. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi bisa dipakai dua-duanya sih kayak gitu. Kalau tapi biasanya kalau mau dilihat per topik banyaknya biasanya memang di jurnal kayak gitu, Ustadz kayak gitu. Sedangkan di buku kan biasanya memang hal-halnya lebih umum ya, kayak buku metode penelitian, terus juga bisa walaupun ada juga buku-buku terkait misalnya tentang jelajah suku Baduy misalnya gitu. Ada juga, cuman kalau misalnya kan dia buku itu biasanya lebih general, lebih umum pembahasannya dibandingkan jurnal yang lebih spesifik. Jadi semuanya bisa dipakai. Untuk mengaitkannya ke teori, teman-teman semua di sini bisa berpedoman pada teori-teori yang ada di buku, karena biasanya kan teori kan kadang umurnya udah lama ya, udah tua kayak gitu, tuh bisa dipakai kayak gitu lewat buku. Tapi bentuk praktis hasil-hasil penelitian terdahulu biasanya ada pada jurnal seperti itu. Jadi dua-duanya sangat memungkinkan untuk dipakai secara bersandingan kayak gitu. Begitu Ustadz Ridwan. Apakah sudah terjawab Ustaz pertanyaannya? Cukup jelas, alhamdulillah. Ada pertanyaan kembali lagi Ustaz? Cukup deh udah. Baik. Oke. Oke, ini ada yang raise hand ya, sebentar. Bisa kalau Ustaz sudah bertanya. Baik. Mana tuh yang raise hand? Berarti ada yang raise hand ya? Oke, teman-teman. Oh ya, ini ada yang raise hand nih, Kak Putra nih, dari Muhammad Afian ya? Hafiz. Oke, silahkan. Boleh langsung bertanya, Muhammad Hafiz Alaudin. Ya, silahkan. Terima kasih, Ustazah. Ya. Ini Kak, saya ingin bertanya, kalau misalnya dari hasil penelitian itu, apakah kita harus membuat setelah penelitian ya, membuat wujud dari hasil penelitian itu kayak benda dari yang dihasilkan, atau cukup dengan karya tulisnya aja, gitu Kak? Oke, langsung saya jawab aja ya Ustazah ya. Ya, langsung aja Kak. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi teman-teman, penelitian itu tidak mesti yang namanya harus membuat produk. Mungkin penelitian produk itu, produk desain itu lebih
familiar di penelitian anak IPA, buat hand sanitizer, terus atau penelitian anak teknik, buat robot apa, buat teknologi apa, kayak gitu. Nah, penelitian IPS itu cenderung tidak ada wujudnya. Dan pada umumnya memang tidak punya wujud, teman-teman. Dalam artian apa? Karena itu tadi, teman-teman mau penelitian misalnya tentang kebudayaan suku Baduy. Apa yang mau dibuat? Teman-teman mau membawa orang suku Baduy datang ke ini ke lokasi presentasi kan enggak gitu kan. Jadi memang enggak mesti jadi enggak mesti harus ada wujudnya dalam bentuk karya tulis saja, karena pada umumnya penelitian sosial itu ya begitu, bentuknya hanya laporan, tidak ada wujudnya. Mungkin ada, sekalipun teman-teman membuat metode khusus, misalnya teman-teman menciptakan metode pembelajaran juga nggak ada wujudnya, kayak gitu kan. Kecuali misalnya, metode pembelajarannya menggunakan wayang. Nah, wayangnya yang dibuat misalnya kayak gitu. Metode pembelajarannya menggunakan apa kayak gitu, menggunakan origami kayak gitu ya, teman-teman buat origaminya aja kayak gitu. Jadi nggak sampai ke sana. Kecuali penelitian lapangan itu juga bisa sih kayak membawa artefaknya, misalnya kayak tadi penelitian suku Baduy, teman-teman misalnya setelah dari sana kalau terjun ke lapangan teman-teman membeli pernak-pernik Baduy untuk ditunjukkan, itu boleh kayak gitu. Tapi untuk membuat wujud real dari hasil penelitian kita itu memang sifatnya relatif. Jadi nggak semua penelitian sosial itu punya wujud, dan pada umumnya memang tidak punya wujud. Jadi nggak ada kewajiban yang harus dibuat, produknya teman-teman cukup membuat karya tulisnya saja kayak gitu. Mungkin wujudnya dalam bentuk dokumentasi. Jadi dokumentasi penelitian itu penting teman-teman. Apalagi penelitiannya action research, kayak misal dalam artian kayak tadi penelitian eksperimen itu kan teman-teman foto misalnya zoomnya. Kalau naratif review ya memang nggak ada dokumentasinya sih kayak gitu. Di luar yang basisnya studi literatur itu biasanya punya dokumentasi, dan itulah yang menjadi produk dari bukti dari penelitian kita. Kalau kayak penelitian IPA membuat hand sanitizer, ya buktinya ya harus ada hand sanitizer-nya. Membuat robot pengambil sampah ya buktinya ya kita harus buat robotnya. Lah kalau IPS kan enggak kayak gitu. Jadi lebih general saja, lebih fleksibel kayak gitu. Bagaimana? Ya Kak, terjawab Kak. Oke. Baik. Cukup, Hafiz? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Ustazah, itu aja. Baik, terima kasih Hafiz atas pertanyaannya. Tadi juga sudah ada yang raise hand nih, ada Rahma Kamila ya dari 11 IPS 2. Oke, baik. Silakan Rahma Kamila. Kak, saya izin bertanya. Misalkan di kondisi online kayak gini, tapi misalkan kita udah nentuin tema, ternyata tema itu menjadikan suatu kita harus survei lapangan untuk meneliti hal apa yang harus kita siapkan gitu. Itu aja sih. Soalnya kan pasti berbeda gitu antara meneliti secara online dan survei secara langsung di tempat. Oke. Kalau boleh tahu contoh topiknya kayak apa misalnya? Ini masih wacana sih. Nggak apa-apa. Gimana misalnya? Contohnya. Kan waktu kemarin tuh apa sih di Bogor itu kan baru ketemu bunker itu kan, bunker di bawah terowongan. Nah, itu pengen dicari tahu. Oke. Nah, memang itu tricky sih, cukup tricky teman-teman kayak gitu kalau misalnya melakukan field research kayak gitu. Makanya untuk profil ini dibatasi cuman eksperimen sama naratif review di luar, dan nggak termasuk field research kayak gitu. Karena field research itu yaitu penelitian lapangan, teman-teman harus ke sana. Tapi sebenarnya field research pun bisa diakali kalau memang kita ya mau nggak mau memang keterbatasan nggak bisa ke sana datang, teman-teman bisa mewawancarai masyarakat sana, cari kontaknya secara online kayak gitu melalui WhatsApp dan sebagainya, atau ke dinas Badan Pengelolaan Cagar Budaya Bogor atau Jawa Barat misalnya gitu. Pasti mereka kan seenggaknya udah mendeteksi ya, atau badan arkeologi di sana gitu keberadaan itu kayak gitu kan. Teman-teman bisa lewat sana untuk wawancara. Tapi jadi ya itu keterbatasannya di sana, tapi memang nggak bisa observasi. Jadi paling kurangnya teman-teman nggak bisa observasi, tapi untuk wawancara, studi literatur, kuesioner kayak gitu kan sebenarnya masih memungkinkan dilakukan secara online atau daring kayak gitu.
Makanya mungkin direkomendasikan untuk profil ini itu pakai eksperimen. Kalau eksperimen kan kita nggak mendatangi ya kayak gitu ya. Nggak perlu mendatangi, kita cukup setting aja di Zoom, di apa, suruh mereka ngapa-ngapain dari rumah, terus kita pantau kayak gitu. Atau kalau memang tidak memungkinkan, pakai naratif review. Seperti itu. Dari Rahma, gimana? Sebenarnya sih lebih ke wawancaranya di tempat sana, bukan lebih ke survei tempatnya. Terjawab. Oke, ya bisa mungkin jadi bisa dicari-carilah kontak orang sana. Kalau udah ketemu nanti bisa diwawancara atau langsung menghubungi, kan pasti sekarang online gini dinas-dinas aktif ya secara WhatsApp atau online-nya. Teman-teman bisa menghubungi mereka kayak itu dengan kirim email dan segala macam untuk mewawancarai mereka terkait mungkin banker tadi kayak gitu. Oke. Sudah terjawab, Rahma? Sudah. Iya. Baik, terima kasih Rahmat sudah bertanya. Berikutnya masih ada 2 nih yang raise hand, Kak Putra. Berikutnya ada Amalia Amatullah Syahida dari Selasip S2. Silakan, Amel. Ya, terima kasih Ustazah. Mau izin bertanya. Yang pertama, seperti apa sih judul penelitian yang menarik itu? Lalu yang kedua, mana yang lebih penting antara penelitian yang menarik atau dari segi penulisan yang rapi, rinci, dan lain-lain? Terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik ya. Judul yang menarik itu kayak apa? Judul, jadi tuh aku selalu juga sih, ini selalu diingatin banget kayak gitu sama dosenku. Kalau buat judul penelitian tuh yang seksi katanya. Jadi yang eye catching, yang sekali lihat, wow kayak gitu. Dan itu teman-teman sebenarnya strateginya banyak itu, tapi umumnya topik utama teman-teman itu harus terlihat jelas di judul. Penelitiannya misalnya tadi ya, penelitiannya tentang suku Baduy tadi misalnya ya, tentang suku Baduy, terus teman-teman pengen lihat orang suku Baduy ini tuh dia lebih ke etnosentris, lebih membesar-besarkan kesukuannya atau nasionalismenya terhadap Indonesia tinggi. Misalnya kayak gitu ya, pengen melihat. Teman-teman kasih judul lah misalnya yang menarik. Apa yang kira-kira kaitannya hal itu? Integrasi nasional. Saya gitu judulnya. _2. Persepsi etnosentrisme pada suku Baduy dalam melihat pemahaman, dalam melihat kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Misalnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman tuh topik utama suku Baduynya ada, terus kayak poin utama yang mau dilihat dari penelitian itu tuh apa sih? Kayak gitu. Jadi bisa dilihat. Jadi kayak contoh tadi mungkin teman-teman misalnya kayak lihat contoh yang naratif review tadi atau contoh penelitian eksperimen tadi kan judul besarnya situ smoking effect therapy. Karena memang itu poin utama di penelitiannya tuh itu. Nanti baru smoking effect therapy bisa jadi sebagai solusi permasalahan intensitas merokok misalnya kayak gitu. Nah, jadi yang diawalinnya itu adalah smoking effect terapinya kayak gitu. Kalau aku biasanya selalu kalau ngasih judul penelitian tuh, tapi itu balik lagi ke orang-orang ya, dan itu sifatnya relatif. Aku selalu misahin topik besarnya itu pakai _2. Misalnya kayak tadi smoking effect therapy _2, solusi permasalahan perokok aktif di Bogor misalnya kayak gitu. Lalu atau judulnya yang lain misalnya kayak tadi integrasi nasional _2, melihat kajian etnosentrisme, kajian nasionalisme pada suku Baduy dalam merawat konsep kebinekaan di Indonesia, misalnya kayak gitu. Itu bisa strateginya kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu pun nggak apa-apa. Misalnya kayak pengaruh atau hubungan antara fear of missing out, FOMO di kalangan remaja terhadap intensitas komunikasi keluarga, misalnya gitu. Yang penting poin-poin yang ada di penelitian itu muncul, teman-teman, di judul kayak gitu. Tapi ya biasanya nggak mengatasi judul yang menarik gitu. Bisa pakai kata-kata kekinian ataupun judul yang menarik itu bisa dilihat dari topiknya yang kekinian. Kayak gitu. Itu sangat memungkinkan. Terus yang kedua tadi adalah lebih baik temanya penelitian yang menarik atau laporannya yang rapi kayak gitu ya. Nah,
sebenarnya dua-duanya penting sih teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin harus membuat penelitian yang menarik, juga laporannya yang rapi kayak gitu. Tapi memang mungkin ya penelitian yang menarik tidak akan menarik ketika teman-teman menyampaikannya dengan tidak tepat kayak gitu. Dan penelitian yang penyampaian yang tepat itu dilihat dari laporan penelitiannya kan, kayak gitu. Sebelum mungkin presentasi. Jadi teman-teman mau nggak mau penulisan di laporan penelitiannya ya harus baik kayak gitu. Percuma penelitiannya udah bagus, tapi orang nggak ngerti sama isi laporannya tuh apa, atau kok ini nggak ada kesimpulannya, kok ini cuman maparin data toh, cuman ngasih tahu data toh. Teman-teman pakai survei, penelitian yang mensurvei orang cenderung lebih menyukai aplikasi Shopee atau Lazada. Teman-teman udah di hasil penelitiannya teman-teman cuma nyantumin. Dari hasil penelitian didapatkan 70% menyukai aplikasi Shopee, 30% menyukai aplikasi Lazada kayak gitu. 50% menggunakan Shopee 2 kali sehari, 80% menggunakan membuka aplikasi Lazada lebih dari 5 kali sehari. Itu kan oh ya udah orang tahu, tapi dari situ apa? Teman-teman bisa menyimpulkan misalnya bahwa kecenderungan misalnya kecenderungannya adalah kesimpulannya adalah bahwa masyarakat itu lebih menyukai belanja online yang memiliki diskon lebih banyak atau memiliki gratis ongkir lebih banyak dibandingkan yang tidak menyediakan gratis ongkir kayak gitu kan, karena dari sana teman-teman tahu oh iya ya kalau di Shopee itu ternyata banyak gratis ongkirnya misalnya kayak gitu, sehingga teman-teman bisa ngasih tahu bahwa strategi bisnis online itu di masa sekarang itu paling baik ketika ada fitur atau ada fasilitas gratis ongkir dari owner all shop-nya. Nah itu kan kesimpulannya di sana kayak gitu kan. Nah teman-teman bisa, kalau teman-teman hanya memaparkan data toh kita nggak tahu ujungnya apa, ini mau diapakan data ini kayak gitu. Jadi benar, jadi laporannya itu juga penulisannya harus baik. Walaupun memang topiknya juga harus menarik, penelitian harus menarik, tapi semua penelitian menurut aku tuh menarik. Nggak ada penelitian yang jelek, nggak ada penelitian yang salah. Mungkin itu kan perspektif orang. Ketika pun orang bilang itu penelitiannya jelek atau topiknya kurang up to date, ketika teman-teman menyampaikannya dengan bagus di laporan, maka penelitiannya akan jadi terlihat bagus. Seperti itu. Jadi sangat memang cukup bergantung juga dengan bagaimana teman-teman menyampaikan baik secara presentasi maupun secara laporan. Seperti itu Amalia. Terima kasih Kak Terjawab. Sudah terjawab ya, Amel. Baik, Kak Putra, sayang sekali nih waktunya sudah hampir di ujung. Jadi untuk teman-teman yang belum bertanya ya, mohon maaf waktunya terbatas. Nanti mungkin bisa di lain waktu ya Kak Putra ya. Insya Allah nanti akan ada workshop berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, ucapan syukron jazakallahu khairan katsiran untuk Kak Putra yang hari ini Masya Allah luar biasa ya teman-teman, sudah memberikan sudah sharing ya berbagai macam wawasan tentang penelitian baik itu eksperimen maupun naratif review ya, sudah sangat jelas sekali. Nanti insya Allah filenya boleh dikasih ke teman-teman ya Kak Putra ya, teman-teman maksudnya ke siswa ya, boleh ya, ya supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Dan juga ucapan terima kasih banyak buat teman-teman ya yang hari ini Masya Allah nih kelas 11 IPS 1 dan IPS 2 sudah hadir, sudah antusias sekali mengikuti workshop satu ini. Semoga nanti diberikan kemudahan ya dalam melaksanakan profilnya gitu ya. Dan juga syukron jazakumullah khairan katsiran untuk semua ustazah pembimbing yang sudah hadir di sini membersamai anak-anak pembimbingnya gitu ya. Dan juga untuk semua panitia juga ucapan syukron jazakumullah khairan katsiran atas kerja kerasnya sudah menyelenggarakan workshop ini. Dari saya mohon maaf lahir batin jika ada salah, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja maupun terkait teknis ya penyelenggaraan hari ini. Kita tutup saja acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekali lagi, terima kasih banyak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Kak Waalaikumsalam. Putra. Ya, Ustazah, semangat ya Kak. teman-teman Banyak, Kak. untuk penelitiannya. Nah, oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mohon izin live Ya, teman-teman, Ustazah. ya terima kasih banyak Kak Putra.